kabar anak? Baik Pak. Baik ya. Baik. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi siang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengantar ibadah. Baik, pengantar ibadah, pengertian ibadah. Ya. Ibadah itu secara bahasa berarti taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Berangkat dari arti ibadah secara bahasa, mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta. Ketaatan tanpa unsur cinta maka tidak bisa diartikan sebagai ibadah dalam arti yang sebenarnya. Dari sini pula dapat dikatakan bahwa akhir dari perasaan cinta yang sangat tinggi adalah penghambaan diri, sedangkan awalnya adalah ketergantungan. Definisi ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan olehnya. Jadi selanjutnya itu bagian ibadah. Ibadah ditinjau dari segi ruang lingkupnya. Ibadah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ibadah khusus, yang kedua itu ibadah amal. Ibadah amal itu ibadah umum. Ibadah khusus itu ibadah yang tentunya telah ditetapkan oleh nas seperti taharah, sholat, zakat dan semacamnya. Yang kedua itu ibadah amal, ibadah umum, yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Misalnya berdakwah, melakukan amar ma'ruf, nahi munkar di berbagai bidang, menuntut ilmu, bekerja, rekreasi dan lain-lain yang semuanya itu diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin menggerakkan diri kepadanya. Jadi selanjutnya yaitu filsafat ibadah. Mengapa sih kita harus beribadah? Supaya kita bisa lebih mudah masuk surga Pak. Ya baik. Seluruh makhluk yang ada di dalam manusia itu diciptakan dan dipelihara, dimiliki dan dikuasai secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang penciptaan dan pemeliharaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Karena seorang orang yang bersatu. Sebagai pencipta, tentu dialah yang paling tahu apa yang terbaik dan yang terburuk bagi ciptaannya. Atas dasar inilah sehingga tidak ada pilihan lain bagi manusia kecuali berserah diri secara mutlak kepada Zat yang Maha memiliki dan menguasai seluruh hidup dan kehidupan ini. Atas dasar ini pula manusia tidak dibenarkan memisahkan aktivitas hidupnya sebagai untuk Allah dan sebagainya lagi untuk yang lain. Selain itu, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan paling dimuliakan Allah dengan memberinya berbagai kelebihan di bidang makhluk yang lain. Penciptaan dan kemuliaan Allah terhadap manusia dengan memberikan fasilitas melebih berupa akal dan nurani. Tentunya bukan tanpa tujuan, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertanyaan reflektif kepada manusia. Allah menciptakan manusia lengkap dengan berbagai kelebihan. Dimaksudkan karena Allah akan memberikan tugas dunia kepada manusia, yakni menjadi khalifah Allah di muka bumi, yang bertugas memakmurkan bumi ini untuk melaksanakan tugas kekhalifahan dengan baik. Maka tidak kecuali harus didasarkan pada semangat pengabdian, ibadah yang murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Misalnya selanjutnya itu prinsip-prinsip ibadah. Untuk memberikan pedoman ibadah yang bersifat final, Islam memberikan prinsip-prinsip ibadah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip utama dalam ibadah adalah hanya menyembah pada Allah semata sebagai wujud hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dasarnya pada firman Allah, Ia karena berdua Ia karena sekali. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Yang kedua yaitu tanpa perantara. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan doa orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku dan dalam mereka beriman kepadaku agar mereka selalu mendapat bimbingan. Yang ketiga yaitu harus ikhlas, yakni murni hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan harus ada dalam seluruh ibadah karena ikhlasan inilah jiwa dari ibadah. Tanpa keikhlasan maka tidak mungkin ada ibadah yang sungguhnya.
Baik, oke, cukup ya. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.